Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya. Pertama kali saya haturkan terima kasih kepada semua pembicara, semua pakar yang sudah hadir pada hari ini di dalam program Visiting Profesor dengan tema pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sumber daya alam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami terima kasih juga kepada Direktorat Pasca Sarjana UMM yang telah memfasilitasi acara ini, yang nanti kami sangat sangat berharap ini akan bermanfaat bagi mahasiswa, para mahasiswa, baik mahasiswa pasca sarjana maupun mahasiswa S1, ya, khususnya di bidang pertanian, ya, dan agribisnis. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan hari ini sebagai pembicara yang pertama adalah Dr. Fajar Kurnia Hartati dari Unitomo Surabaya. Kemudian apakah mau Bu Retno dulu atau Pak Mulki? Monggo. Atau mungkin Pak Dr. Mulki dulu. Dr. Mulki. Yang pertama Dr. Fajar Kurnia Hartati, Unitomo Surabaya. Yang kedua Dr. Mulki Siregar, Universitas Islam Jakarta. Dan yang terakhir Dr. Retno Trinalasi, Universitas Bantara Sukoharjo. Iya, Bapak Ibu, seperti kita ketahui, sumber daya alam itu harus kita eksplor, harus kita teliti, harus kita temukan, kemudian kita manfaatkan untuk kesejahteraan manusia, dan yang terakhir kita harus lestarikan, kita harus pelihara agar tidak musnah, tidak hilang atau tidak rusak, ya. Oleh karena itu kita pada hari ini akan mendengarkan paparan dari para pakar dalam hal bagaimana memberdayakan masyarakat di dalam pengembangan sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, saya kira kita tidak perlu terlalu lama. Apa mungkin saya bacakan sedikit riwayat hidupnya atau sebentar ya? Mungkin yang pertama Dr. Fajar Kurnia Hartati, ya. Kemudian nanti saya ini dulu, lihat dulu. Oke. Nama lengkap dengan gelarnya Dr. Fajar Kurnia Hartati MP, dengan program studi teknologi pangan atau di bidang pertanian dengan kepakaran biokimia pangan atau pangan fungsional. Lulus S3 pada tahun 2017 pada Universitas Brawijaya pada bidang teknologi pangan, kekhususan biokimia pangan dan pangan fungsional serta aplikasinya, ya. Mata kuliah yang diampu adalah Hard Food, Kimia, Analisis Pangan, ya. Berapa pengalamannya pernah yang hingga saat ini adalah editor in chief dari Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Pusat Percepatan Publikasi Ilmiah, reviewer nasional dan reviewer pada beberapa jurnal nasional dan internasional. Alhamdulillah banyak mereview ya Bu ya. Alhamdulillah ini. Oke, saya kira kita mulai dengan Ibu Dr. Fajar Kurnia Hartati dari Universitas Surabaya ya Bu ya. Oke. Monggo Bu, dipersilakan.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Iya, terima kasih. Mungkin saya langsung share screen deh. Bisakah saya share screen Iya, sendiri? iya, bisa Bu, bisa. Harusnya Mas Diki bisa dibantu Bu. Oke, Sampun, sudah sampun. Ya. kegiatannya sampun. Iya. Jadi sesuai dengan bidang saya, teknologi pangan, saya di sini komoditas alam yang saya angkat di sini adalah pelepah dan daun dari talas. Jadi konsep ini mungkin saya tidak menjelaskan dari poster ini, tapi konsep yang mendasari dari poster ini itu adalah pada masa pandemi kemarin. Pada masa pandemi kemarin itu kan masyarakat berbondong-bondong mencari bahan alam seperti rempah-rempah dan lain-lain sejenisnya dalam rangka untuk meningkatkan sistem imun. Nah, sehingga namanya pasar ya, kemudian harganya itu menjadi melonjak. Ya kan, serai yang awalnya 1 kilo hanya 10.000, 15.000 menjadi 50.000. Terutama jahe. Jahe itu yang awalnya 20, 25.000 menjadi 70 sampai 75.000. Nah, pemahaman masyarakat yang seperti inilah yang membuat saya sedikit prihatin ya. Padahal Indonesia ini adalah salah satu negara biodiversifikasi di dunia setelah Brasil. Ya, Indonesia itu mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa terbesar di dunia setelah Brasil. Nah, padahal banyak sekali bahan alam yang bisa dieksplor. Tentunya pemberdayaan masyarakatnya adalah melalui penyuluhan, terus kemudian melalui media massa dan lain-lain. Seperti kemarin waktu saya KKN baru saja bulan November kemarin juga intinya kegiatan saya adalah pemanfaatan potensi lokal di suatu daerah sehingga masyarakat itu tidak terjebak istilahnya ya, tidak terjebak kepada bahan-bahan yang dieksplor itu saja seperti jahe, kunyit, serai, tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu, banyak sekali bahan alam yang di Indonesia ini punya yang juga bisa meningkatkan sistem imun, terutama dalam masa pandemi seperti saat inilah. Salah satu yang selama ini tidak dilirik itu adalah daun dan pelepah talas. Nah, kenapa saya tertarik kepada daun dan pelepah talas? Ternyata saat ini talas itu menjadi permintaan dunia. Yang saya baca terakhir itu Australia, Malaysia, New Zealand itu permintaannya 340 sampai 385 ton per bulan. Ya, kemudian tapi hanya bisa dipenuhi oleh Indonesia itu 18 ton per bulan. Nah, kenapa negara-negara itu berburu umbi talas? Nah, ternyata menurut beberapa riset dan fakta, umbi talas ini mempunyai kelebihan dibanding umbi-umbi yang lain. Kelebihannya yaitu indeks glikemiknya rendah. Ya, jadi kenapa indeks glikemiknya rendah diburu orang? Karena penderita diabetes itu semakin hari semakin meningkat. Data di WHO itu mengatakan bahwa penderita diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Ya, tapi hanya bisa ditekan dengan mengatur pola makan dan olahraga. Nah, salah satu sumber pati yang bagus dikonsumsi oleh penderita diabetes adalah talas. Karena itu tadi indeks glikemiknya rendah. Jadi artinya dia tidak meningkatkan gula darah. Nah, maka dari itu beberapa negara berburu talas. Nah, kemudian karena permintaan talas semakin hari semakin meningkat, otomatis pada saat dipanen, daun dan pelepahnya kan juga semakin banyak menjadi limbah gitu. Semakin banyak umbinya diminati, maka daun dan pelepah talasnya juga semakin meningkat. Menurut survei yang saya lakukan di Malang saja, itu ada 10 jenis talas lebih yang ada di Malang. Itu saya lakukan di 3 kecamatan, Cemoro Kandang, kemudian daerah Malang Selatan, itu Turen, itu ada 3 kecamatan, saya survei, itu ternyata ada 10 jenis talas yang bisa dikonsumsi. Nah, ini makanya dari situ saya kasih bundaran merah. Nah, pelepah dan talasnya kemana gitu loh? Siapa? Apakah bisa dimanfaatkan gitu? Bisa atau tidak? Nah, maka berdasarkan pemikiran-pemikiran seperti itu, sebelum kita menginformasikan ke masyarakat bahwa ini bermanfaat, maka kan kita harus membuktikan dulu secara ilmiah
Bisa dimanfaatkan kenapa? Bagaimana dengan gizinya? Apakah ada beracun atau tidak? Nah, berdasarkan konsep itulah, maka saya melakukan analisa secara langsung dari 10 jenis talas. Itu ada di tabel, itu saya analisa dari kandungan gizinya, vitamin, mineral, fitokimia, sampai antioksidan. Karena itu tadi yang dibutuhkan orang pada saat pandemi adalah katanya yang antioksidannya tinggi. Nah, itu makanya yang saya lakukan analisis adalah fitokimia dan antioksidan itu yang bisa meningkatkan sistem imun. Nah, bisa dilihat itu saya bandingkan dengan umbi talasnya. Di poin nomor 11 itu umbi talas, saya bandingkan dengan 5 jenis talas. Kenapa 5 jenis? Padahal saya tadi bilang 10. Karena 5 jenis ini adalah jenis yang paling banyak dikonsumsi. Jadi memang banyak sekali jenis talas di Malang yang saya lakukan survei ya, tapi ternyata dari sekian banyak jenis talas yang ada di daerah Malang, itu yang paling banyak dikonsumsi adalah 5 jenis ini. Sehingga 5 jenis daun dan 5 jenis pelepahnya. Nah, itu kandungan gizinya cukup bagus ya. Kemudian dari vitaminnya juga tidak kalah dengan daun-daunan yang lain seperti kangkung, sawi, bayem. Itu mungkin bisa dibaca secara rinci. Informasi ini ada di buku yang sudah barusan terbit juga karena motivasi dari Prof. Inam. Kemarin kita dimotivasi untuk menulis monograf, ini yang saya angkat juga. Dan di buku itu monggo kan bisa di-download secara free, karena programnya Prof. Inam untuk yang GoGB itu. Jadi buku itu bisa di-download, bisa dibaca full text. Di situ saya jelaskan secara rinci masing-masing nutrisi ini. Jadi secara gizi dia tidak jauh berbeda dengan sayur-sayuran yang biasa kita konsumsi. Bahkan kelebihannya dia mengandung fitokimia dan antioksidan. Seperti ada pada tabel tersebut. Nah, tapi ada satu kelemahan dari daun dan pelepah talas ini, yaitu adanya asam oksalat. Jadi asam oksalat ini pada konsentrasi yang melebihi batas yang diizinkan itu memang gatal, bisa menyebabkan gatal. Nah, kemudian saya analisis juga di poin 3 kadar asam oksalatnya. Kadar asam oksalat itu sudah bisa terdeteksi. Memang yang paling tinggi itu pada nomor 5. Nomor 5 itu adalah talas bentul hitam. Karena hitamnya itu memang fitokimia. Fitokimia itu kan memang ada yang gatal, tanin, yaitu kelompoknya tanin. Itu 80 sampai 26. Nah, kemudian saya ingin lebih lanjut untuk membuktikan apakah kalau dikonsumsi daun dan pelepah talas ini aman. Nah, maka saya melakukan yang poin 4, yaitu menggunakan uji tikus. Istilahnya adalah uji toksisitas menggunakan tikus. Jadi tikusnya itu saya beri makanannya itu saya campurkan daun dan pelepah talas sesuai jenisnya tadi ya, D1, D2 dan seterusnya. Kemudian kita beri dosisnya, yaitu dosis 10,5, kita bandingkan dengan yang tidak atau dosis 0 tidak menggunakan itu. Ternyata pengamatan 168 jam itu tidak ada satupun tikus yang mati. Nah, dari data-data ini baru kemudian saya berani menyampaikan ke masyarakat bahwa komoditas lokal yang selama ini sampah katakan ya, tidak dimanfaatkan, ternyata dia aman dikonsumsi dengan catatan asam oksalatnya ini dihilangkan. Caranya sangat mudah sekali, yaitu kalau bahasa Jawanya itu dibrobosi. Yang orang Jawa itu ya, atau kalau istilah bahasa Indonesianya, daun atau pelepah talas itu kalau akan dikonsumsi direbus dengan larutan garam. Jadi air dididihkan, setelah mendidih diberi garam sebanyak 6%. Artinya kalau airnya 1 liter berarti kan 6 gram yang ditambahkan. Kemudian daun dan pelepah talas itu direbus hanya sekitar 3-5 menit, diangkat, sudah bisa dikonsumsi aman. Jadi asam oksalat itu sifatnya mudah rusak oleh panas. Sehingga untuk menghilangkan kadar asam oksalat yang menimbulkan gatal tadi, itu cukup dengan direbus dengan air garam. Nah, jadi dengan data inilah baru saya berani menyampaikan ke masyarakat kalau daun dan pelepah talas ini bisa dikonsumsi. Nah,
Tapi berdasarkan survei yang saya lakukan di masyarakat juga, ternyata ada satu jenis talas. Ada satu jenis talas yang memang sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi daunnya kecil-kecil, itu termasuk kimpul ya, lompong yang nomor 8 itu, pelepah lompong. Nah, itu yang sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kenapa masyarakat mengkonsumsi lompong? Yaitu kalau daunnya itu nomor 3, kalau pelepahnya nomor 8, karena jenis talas ini umbinya tidak bisa besar. Umbinya tidak besar-besar. Jadi memang umbinya kecil-kecil, daunnya juga kecil-kecil, tapi tumbuh subur. Sehingga ini yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat sekitar di sayur, biasanya di lodeh. Jadi dari survei, dari pengamatan langsung di lapangan, maka saya bandingkan dengan jenis-jenis umbi talas yang sangat banyak ada di pasaran. Jadi seperti itu uraian singkat saya tidak berani mengadakan penyuluhan tentang pemanfaatan daun dan pelepah talas ke masyarakat sebelum saya betul-betul menganalisa secara ilmiah seperti ini. Makanya di poster saya ini hanya ingin membuktikan bahwa monggo barangkali Bapak Ibu mengadakan penyuluhan karena talas ini mudah tumbuh di mana-mana. Jadi barangkali mau di suatu daerah ketemu yang daerahnya itu banyak talas, terus mungkin ini bisa dijadikan dasar untuk melakukan penyuluhan atau menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa daun dan pelepah talas itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu sumber sayuran. Jadi supaya tidak tergantung pada kangkung, sawi, karena menjelang tahun baru saya juga kaget waktu belanja sayur yang biasanya 1.000 menjadi 2.000. Ya kan, kangkung itu biasanya 1.500 itu dapat 2 ikat, itu menjelang tahun baru atau Natal ya, Natal sampai tahun baru itu melonjak harga sayuran. Ya, jadi waduh saya gini, ini kan kasihan masyarakat. Karena pandemi ini jam kerjanya berkurang, otomatis pendapatannya berkurang, kok terus semuanya bahan-bahan jadi tambah mahal ya. Kemudian yang terakhir kedelai makin mahal juga ya. Itu sebenarnya saya punya materi juga tentang kedelai. Jadi pada beberapa tahun yang silam itu kedelai juga melonjak, akhirnya pengusaha tahu dan tempe juga banyak yang tutup. Itu saya memberikan alternatif pembuatan tempe terutama non kedelai. Jadi banyak sekali kacang-kacangan, ini mungkin di luar konteks ini ya, tapi kan ini sekarang lagi masa tren saat ini. Bahkan sampai saya kalau mendengarkan radio, obrolan-obrolan masyarakat kecil, tempe larang, tempe langka, gitu kan kelihatannya sedih ya melihatnya. Tempe tahu itu kan makanan rakyat istilahnya ya. Kalau daging mahal mungkin masyarakat nggak resah. Tapi kalau sudah tempe tahu mahal kemudian sampai langka, beberapa hari silam kan tempe langka, itu saya ikut sedih gitu ya. Terus masyarakat Indonesia tuh mau makan apa gitu loh. Nah, itu sebenarnya kegiatan saya dulu sekali waktu kedelai mahal juga. Jadi saya memanfaatkan kacang-kacangan yang ada. Padahal kacang-kacangan di Indonesia ini juga jumlahnya banyak sekali. Nah, bahkan ada yang harganya sangat murah, tapi proteinnya nggak kalah dengan kedelai. Contohnya adalah kacang tolo, kacang beras. Ya, kacang beras itu proteinnya nggak beda jauh dengan kedelai dan itu bisa dipakai untuk tempe juga gitu dan kacang-kacangan yang lain. Saya kira Bapak Ibu juga sudah pernah membaca lah tentang tempe dari biji kecipir, biji-bijian yang lain. Saya kira demikian Prof. Lili, paparan dari saya singkat saja supaya karena nanti ada 3 narasumber supaya partisipannya nggak jenuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fajar Kurnia, ini sangat menarik sekali ya kita mengetahui ada potensi yang bagus dari daun dan pelepah talas ya, yang biasanya jadi limbah ternyata jadi sangat
mempunyai nutrisi yang bagus ya, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Ini saya kira informasi yang baru bagi kami. Terima kasih sudah sharing. Sekarang silakan kami lanjutkan dengan Bapak Mulki Siregar ya. Bapak Mulki ini dosen Universitas Islam Jakarta. Nah, Dr. Mulki ini penelitiannya ada tentang feasibility study, ada penyusunan fasilitas pengembangan pusat pertumbuhan industri, koridor Sumatera, kebijakan perizinan investasi, studi ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air, dan lain sebagainya ya, statistik dan analisis gender, dan lain sebagainya. Udah banyak penelitiannya. Saya kira saya langsung saja Bapak untuk mulai presentasinya. Assalamualaikum Bapak Ibu yang terhormat, terutama Prof. Lili. Mohon Waalaikumsalam izin warahmatullahi wabarakatuh. share screen-nya. Ya, Baik Bapak Ibu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Lili atas waktu yang diberikan terkait dengan kuliah pakar kita hari ini tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sumber daya alam. Saya coba menyampaikan tentang ini pengalaman saya aja Bu. Mudah-mudahan nanti metodologinya yang bisa diambil atau yang bisa didiskusikan dengan teman-teman untuk diterapkan di tempat atau di objek yang lainnya. Jadi kami telah melakukan bimbingan teknis tentang peningkatan kapasitas industri obat tradisional melalui bimbingan teknis CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Jadi kegiatan ini dilatar belakangi oleh pastinya pada saat ini era globalisasi ya Bapak Ibu sekalian ya, era globalisasi yang tidak kita bisa hindari lagi, di mana dalam hal positifnya adalah kita pasar produk-produk kita akan semakin luas, namun di sisi lainnya kita juga harus terbuka terhadap pasar dari luar yang akan masuk ke Indonesia. Kemudian yang melatari belakangi lainnya adalah peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, sehingga kebutuhan akan obat-obat tradisional semakin meningkat. Lagi yang tadi disampaikan Dr. Fajar, sekarang masyarakat seperti hilaf ya Bu ya, semua yang dibilang meningkatkan imun langsung dibeli, dikonsumsi, dan mungkin nggak tahu efek sampingnya gitu ya, karena khawatir atau ketakutan yang berlebihan, apapun yang disebut oleh orang atau informasi yang diterima langsung saja dikonsumsi. Nah, kira-kira itu peningkatan kebutuhan. Hal ini tentunya akan menjadi peluang bagi industri obat tradisional, ya. Namun untuk masuk ke pasar ekspor, gitu, obat-obat tradisional kita tidak bisa sembarangan begitu aja. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh negara tujuan ekspor itu, misalnya produk-produk yang boleh diterima dari Indonesia adalah yang telah memenuhi syarat CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik atau good manufacturing process, ya, yang kebijakannya dikeluarkan oleh BPOM. Nah, sampai saat ini masih sedikit sekali industri-industri kecil menengah yang telah memperoleh sertifikat tersebut, ya, bahkan masih jarang sekali. Jadi sertifikat CPOTB lebih banyak diterima atau industri yang menerima adalah industri-industri besar yang memang pasarnya sudah berorientasi ekspor, seperti Sido Muncul dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita, teman-teman di sini melakukan kegiatan bimbingan teknis agar industri obat tradisional yang kecil dan menengah ini bisa memperoleh sertifikat CPOTB agar mampu menembus pasar ekspor. Kira-kira seperti itu.
Ibu, ini yang jadi latar belakang. Sehingga sasaran kegiatannya adalah tercapainya peningkatan kesiapan industri untuk menerapkan sistem manajemen CPOTB. Jadi kalau di BPOM, Bapak Ibu sekalian, penerapan CPOTB ini dilakukan bertahap. Jadi ada tahap 1, 2, dan 3, di mana tahap 1 ini melingkupi, kita biasa menyebutnya modul-modul, ada 11 modul. Jadi ada tahap 1, modul higien dan sanitasi, kemudian ada dokumentasi. Tahap 2-nya adalah produksi, pengawasan mutu, dan penyimpanan. Kemudian di tahap 3 ada 6 modul, yaitu pengembalian produk, penarikan produk, bangunan dan fasilitas peralatan, personalia, kemudian keluhan konsumen, dan manajemen mutu. Ini 3 tahap yang dilaksanakan oleh BPOM. Tapi CPOTB sertifikat CPOTB akan diberikan ketika semua tahapan tersebut terlampaui. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam praktek bimbingan teknis yang kami laksanakan, ke-11 modul itu kami bagi menjadi 9 agar lebih ringkas. Jadi kalau yang mirip-mirip kami jadikan satu saja. Misalnya modul 1 melingkupi manajemen mutu, termasuk penjabaran tentang quality assurance, quality control, manajemen risiko mutu. Kedua, personalia. Ketiga, bangunan, fasilitas, dan pengolahan limbah. Yang keempat, sanitasi dan higien. Kelima, produksi. Keenam, pengawasan mutu. Ketujuh, dokumentasi, termasuk pembuatan dokumen informasi tentang obat tradisional. 8, peralatan. Dan yang terakhir, modul ke-9 adalah penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian. Penanganan terhadap produk kembalian. Itu yang kami laksanakan modul-modulnya. Tahapan kegiatannya seperti terlihat di sini. Jadi pertama, secara garis besar kami bagi 2. Pertama adalah tahap seleksi, kemudian ada tahap bimbingan teknisnya. Tahap seleksi pertama-tama yang kami lakukan adalah penetapan kriteria dan parameter seleksi. Jadi misalnya kriterianya itu kami menyebutnya sebagai industri kecil dan menengah. Namun karena pekerjaan ini terkait dengan industri obat tradisional, farmasi, kalau di kementeriannya, kami tidak bisa langsung masuk ke industri kecil yang didefinisikan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian misalnya mendefinisikan industri kecil adalah industri yang tenaga kerjanya kurang dari 20 orang. Gitu. Nah, padahal industri yang mungkin tenaga kerjanya lebih dari 20 orang, tapi menurut kapasitas produksi dan skala produksinya mungkin juga masih termasuk kecil. Jadi sehingga kami menggunakan definisi industri kecilnya adalah yang ditentukan oleh Bank Indonesia, bahwasanya di bawah 1 miliar. Nah, kemudian penyusunan kuesioner, pengumpulan data, seleksi industri, penetapan perusahaan, survei terhadap perusahaan yang akan dilaksanakan BIMTEK, kemudian penetapan terhadap 30 industri awal. Jadi pada awalnya kami menetapkan 30, namun ketika kami sodorkan komitmen, setelah bimbingan, industri-industri itu diharapkan mau melakukan perbaikan seperti yang kami rekomendasikan. Ternyata hanya 17 perusahaan yang mau mereka melaksanakan. Jadi sisanya itu hanya mau pelatihannya, tapi tidak bersedia untuk melakukan perbaikan, kira-kira seperti itu. Hanya yang dilaksanakan bimbingan teknisnya hanya terhadap 17 industri obat tradisional. Ke-17 industri tersebut tersebar dari Sumatera Utara, kemudian Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Nah, misalnya di Sumatera Utara ada 2 industri, di Banten 2, di Jakarta 1, Jawa Barat 3, Jawa Tengah 3, Yogyakarta 2, Jawa Timur 3, dan Bali
2. Kira-kira seperti ini. Pelaksanaan bimbingan teknisnya mungkin di bawah itu ada foto-foto kegiatan ya, walaupun kecil-kecil gitu, tapi kira-kira urutannya seperti itu. Jadi pertama kami lakukan pelatihan ini general untuk seluruh industri yang ada di wilayah tersebut, misalnya katakanlah di Jawa Tengah, begitu. Seluruh industri kami undang, walaupun tidak semuanya hadir. Setelah dilakukan pelatihan secara keseluruhan, baru kami melakukan pelatihan secara khusus pada personel kunci di perusahaan. Jadi sebenarnya ada tiga personel kunci di perusahaan, yaitu terutama bagian produksi, ya, kemudian bagian quality dan seterusnya. Setelah melakukan pelatihan terhadap personel kunci, kami melaksanakan CAPA, correction action dan preventive action terhadap industri. Jadi kami langsung turun ke industrinya, kami rekomendasikan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki. Nah, kemudian kita membuat kesepakatan dengan industri tersebut antara 2-3 bulan untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Jadi biasanya yang 2 bulan itu kalau perbaikannya sifatnya soft gitu ya, misalnya quality control, kemudian pengarsipan dokumen dan seterusnya. Tapi kalau yang perbaikannya bersifat fisik terkait dengan peralatan, bangunan, biasanya industri meminta waktu yang lebih panjang. Pada tahapan ini juga akhirnya akan mundur karena ada beberapa industri yang awalnya berkomitmen untuk bersedia melakukan perbaikan. Ketika kami rekomendasikan, ternyata misalnya lebih banyak terkait dengan rekomendasinya terkait dengan fisik, misalnya bangunan, industri tersebut belum siap untuk melakukan perbaikan. Karena kan bangunan memerlukan investasi yang cukup besar. Seperti itu. Apalagi kalau merubah layout dan seterusnya, pastinya agak sulit. Tapi rekomendasi itu tetap harus kami sampaikan. Jangan sampai sesuatu yang dianggap yang dinilai salah dianggap benar, kan seperti itu. Jadi apapun kondisinya kami harus sampaikan. Dari bimbingan teknis itu setelah 3 bulan atau 2 bulan sesuai dengan perjanjian, kami kembali lagi, kami buat penilaian sesuai dengan rekomendasi yang kami berikan yang lalu. Ternyata hasilnya dari 17 industri yang mengikuti BIMTEK ini, jadi pada awalnya hanya ada 5 industri yang siap untuk atau yang layak untuk menerima sertifikat CPOTB. Jadi yang 4 dapat skor sangat baik dan yang 1 baik. Sedangkan industri yang belum layak, kami nilai belum layak untuk memperoleh sertifikat CPOTB, masih ada 12, yaitu yang 3 yang bernilai cukup dan 9 yang bernilai kurang. Namun setelah dilakukan bimbingan teknis, industri yang siap menerima sertifikat CPOTB atau yang layak menerima sertifikat CPOTB meningkat menjadi 14. Jadi yang awalnya sangat baik 4 menjadi 10, yang baik menjadi 4. Kemudian yang kurang layak, yang memperoleh nilai cukup dan kurang, itu berkurang. Yang awalnya 3 menjadi 1, kemudian yang dapat nilai kurang dari 9 menjadi 2. Kira-kira demikian Bapak Ibu bimbingan teknis yang kami telah laksanakan terhadap industri obat tradisional, yang dari hasil kegiatan ini terlihat bahwasannya cukup signifikan. Industri yang awalnya tidak mampu untuk memperoleh sertifikat CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik meningkat hampir menjadi 3 kali lipatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menarik sekali ini Pak informasinya. Jadi barangkali ada yang hadir di sini, ada yang berminat untuk membuat industri obat tradisional ya, bisa
nanti menghubungi Bapak. Jadi kalau artinya Bapak Mulki ini aktif di BP POM atau bagaimana, Pak? Iya, Bu. Sebenarnya kegiatan ini kegiatan Kementerian Perindustrian, Bu. Kegiatan Oke. perindustrian ya, yang Iya. dilaksanakan oleh PT Sukopindo. Jadi saya di situ konsultannya. Nah, Oke. kegiatan ini sudah terlaksana 2 tahun, 2018-2019. Iya. Sebenarnya 2020 ini akan dilaksanakan secara besar-besaran se-Indonesia, Bu. Oh iya. Jadi meliputi 100 industri. Hmm. Tapi kemarin karena tahun 2020 ada pandemi COVID, kegiatannya dihentikan sementara. Tahun 2021 ini belum ada kabarnya lagi. Iya. Jadi bersifat aktif ya, yang mengundang adalah dari perindustrian itu ya? Iya, Atau Bu, atau industrinya harus daftar dulu? Iya, Bu, kalau industrinya terdaftar di Kementerian Perindustrian, terdaftar. Nah, tapi yang menghubungi kami. Nah, Oke. Ya. walaupun kami menghubungi ke banyak industri, tapi hanya sedikit, Bu, yang bersedia untuk ikut, karena harus punya komitmen untuk melakukan perbaikan. Oh iya. Oke. Ketika mereka diminta komitmennya agak sulit. Iya, iya, iya Pak. Baik, nanti diteruskan di acara tanya jawab. Baik, Bu. Kita terima kasih banyak Pak. Sekarang ke Dr. Retno Trinalarsi dari Universitas Bantara Sukoharjo. Sebentar. Pak. Oke. Bu Dr. Retno Trinalarsi, STMT ya. Kepakarannya sumber daya air ya Bu ya. Kemudian Bu Retno ini aktif di tim riset perlindungan Pantai Maron Semarang, tim riset perlindungan Pantai Canggu Bali sampai sekarang ya, tenaga ahli sistem penyediaan air minum Kepulauan Riau, tenaga ahli pelabuhan Sampalan Bali, sampai sekarang tenaga ahli SDA untuk drainase Jalan Jabar sampai sekarang ya, sertifikasi keahlian Madya dermaga sumber daya air dan manajemen konstruksi. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan untuk Dr. Retno Trinalarsi ST dan MT ya. Juga beliau aktif, saya tambahkan aktif di WHO ya, WHO Seaworld Marine Life and Conversion Discussion and Saint Cloud Marine Conservation dan Mitra Penelitian Pengabdian Masyarakat dengan ITB ya Bu ya. Oke. Saya kira cukup itu informasi dari Dr. Retno Trinalarsi. Kita lanjutkan dengan presentasi Bu. Silakan Bu. Terima kasih Bunda Lilim. Saya screenshotnya, share screenshot ya sekarang ya Bun? Ya, silakan. Share screen-nya. Ya, silakan. Sampun Bunda? Belum terlihat. Oke, sekarang kelihatan. Ya, saya mohon maaf. Stop video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno. Dalam kuliah pakar hari ini, saya mengambil topik pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wilayah pesisir. Nah, kenapa mengambil wilayah pesisir? Karena akan kita lihat bahwa 10.743 desa di NKRI, 1.103 desa itu sendiri berada di wilayah terluar atau wilayah pulau. Sehingga hal itulah yang mendasari kami mengambil riset di wilayah pesisir. Kemudian akan kita lihat seperti apa atau
lokasinya di mana sih, wilayah pesisir itu, gitu. Nah, mungkin ini terlalu kecil, nanti akan saya share yang ini, yang lebih besar lagi setelah paparan nanti. Nah, wilayah pesisir di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah pengelolaan. Sementara yang saya ambil untuk riset ini adalah wilayah kecamatan pesisir, di mana wilayah kecamatan pesisir itu dibatasi mulai dari titik terendah pasang surut yang dinamakan garis pantai menuju ke darat, di mana pengelolaan terkecil pada Indonesia atau peraturan di Indonesia adalah kecamatan. Kemudian 4 mil dari titik terendah tersebut menuju ke laut adalah kabupaten, kemudian 12 mil ke arah laut di bawah pengelolaan provinsi. Nah, di sini saya hanya mengambil wilayah kecamatan, tapi untuk konseptual pada riset kami tidak terbatas pada salah satu pesisir, karena saya tidak mengambil konsep tersebut dengan penilaian scoring atau yang lainnya, saya mengambil dengan sistem dynamic. Nah, kemudian kita akan melihat sedikit saya sampaikan, ini roadmap penelitian kami selama ini. Kami sudah berada pada ini, di mana wilayah mata pencaharian sebagai salah satu hal yang mempengaruhi kepemilikan perumahan nelayan. Kami mengambil satu tema atau satu topik menggarisbawahi dalam hal ini karena nelayan selama ini sangat kurang sekali dalam kepemilikan rumah pribadi. Nah, dari sini kami menggunakan metodologi sistem dynamic. Apakah itu sistem dynamic? Sistem dynamic adalah metodologi yang mempelajari dan mengelola umpan balik pada sistem yang kompleks, yang berubah terhadap waktu seperti bisnis, kemudian sistem lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan output dari sistem dynamic bergantung pada input. Jadi apa yang kita inputkan di dalam sistem itu nanti, itulah yang akan mempengaruhi hasil atau output dari apa yang kita harapkan. Oke. Di dalam sistem kita akan yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan komponen yang berpengaruh, kemudian model konseptual dan pengumpulan data, berikutnya penyusunan model flow diagram, berikutnya adalah validasi dan uji sensitivitas. Tapi mohon maaf Bunda Lili, ini saya tidak jelaskan di sini bagaimana proses kita penyusunan atau pengolahan data dalam sistem dynamic. Mungkin nanti akan ada di acara lain waktu, saya akan jelaskan lebih detail. Nah, dalam hal ini kita lanjut, saya mengambil komponen, karena identifikasi saya tadi adalah bagaimana cara kita untuk memberdayakan masyarakat nelayan agar dapat memiliki rumah yang layak, gitu. Nah, jadi kita akan mengambil beberapa potensi yang ada di laut atau yang ada di pesisir yang kita ambil lokasinya tersebut. Ini boleh lokasinya mana saja. Kebetulan saya kemarin mengambil lokasi di daerah Tangerang. Gitu. Nah, ada potensi apa saja di daerah tersebut, yaitu hutan bako alam, kemudian dermaga, kemudian rumah nelayan itu sendiri, di mana rumah nelayan itu kurang layak, nuwun sewu. Kemudian ada silvo perikanannya kita namakan silvo, kemudian ada
tempat pemancingan, kemudian ada Danau Cinta, kemudian ada laut, dan tentu saja ada laut ya. Kemudian ada jalur masuk kawasan. Oke, kita balik lagi ke poster. Berikutnya, kita akan membuat satu model flow diagram. Flow diagramnya seperti apa? Seperti ini. Coba kita akan simulasikan ketika hutan bakau itu berpengaruh, hasilnya berpengaruh terhadap dermaga, di mana dermaga itu menjadi satu pusat perkumpulan ini ya, barang-barang yang akan kita dagangkan gitu, yang nelayan dagangkan. Kemudian dari budidaya hutan bakau, mungkin ikan atau apa lain sebagainya, kita ambil ke bagaimana dengan demand yang ada, kemudian masih tetap ada jalur hijau, bagaimana pengaruhnya terhadap hutan bakau ketika hutan bakau yang ada itu menjadi salah satu konservasi atau pemeliharaan perlindungan pada perikanan. Kemudian bagaimana pengaruhnya ketika perikanan ini kita adukan terhadap perumahan nelayan. Oke, berikutnya kita akan membuat satu penyusunan model flow, di mana model flow ini satu alir, sebenarnya ini bagian alir ya, tapi kalau di dalam sistem dynamic AnyLogic, kami menggunakan software AnyLogic. Mungkin kita harus lebih familiar sekarang terhadap software-software yang masuk ke Indonesia, gitu. Nah, bukan berarti kita harus, tidak semua software berbayar, begitu. Atau mungkin UMM nanti di bawah Prof. Inam, Prof. Lili nanti bisa berlangganan software-software yang dibutuhkan masyarakat, mahasiswa ya, Bunda. Oke, nah di sini kita akan lihat aliran model, servisnya seperti apa. Kemudian mulai dari investasi silvo. Investasi silvo, kita akan melihat sebesar apa pengaruhnya terhadap perikanan silvo itu sendiri. Ketika perikanan silvo naik, bagaimana pengaruhnya terhadap market silvo? Kemudian apa pengaruhnya terhadap pendapatan nelayan-nelayan di perikanan silvo? Lalu dari penghasilan itu bagaimana pengaruhnya terhadap perumahan nelayan, kepemilikannya, keterjangkauan nelayan untuk memiliki rumah. Nah, berikutnya seperti ini. Kita akan membuat satu flow, dua loop. Yang pertama adalah keberlanjutan, yang kedua adalah pertumbuhan. Keberlanjutan di sini tentang apa? Tentang perumahan, keterjangkauan rumah nelayan, kemudian adanya konservasi area, kemudian terhadap pertumbuhan berikutnya adalah produk dari perikanan seperti apa. Oke, kita akan lihat juga. Coba kita lihat satu video penyusunan atau pengolahan dengan software AnyLogic. Di sini ada beberapa mungkin detik atau menit. Nah, yang pertama kita lihat jalur ketika dari bakau, dari dermaga ini menuju ke bakau seperti apa. Kemudian dari bakau kita terlalu cepat ya mungkin. Nah, di sini investor, kemudian tadi yang saya jelaskan tadi, kemudian kita akan melihat keberlanjutan dan pertumbuhan di sini. Kita akan lihat seperti apa sih pengaruh kebutuhan dipengaruhi oleh infrastruktur produk yang ada, kemudian harga kompetitif yang ada. Kita lihat ke sini. Saya lebih ini ya membacakan grafik dulu. Ketika marketnya naik, ternyata di sini market ini pendapatannya juga naik. Tidak jelas. Nah, kita akan lihat juga affordable-nya ini keterjangkauan nelayan ternyata
naik juga. Nah, coba kita balik ke oke. Sorry. Jadi kita balik ke sini lagi, siap. Nah, coba kita lihat di sini ketika perlindungan area silvophasernya, PSRI-nya naik, kemudian dia naik sampai 7,2. Di sini ada proses nelayan dalam pemberdayaan perlindungan. Dalam pemberdayaan perlindungan perikanan, area perikanan, kemudian ada proses seperti ini, dia naik dari 0 sampai ke 7,2. Ketika dia naik 7,2, terjadi proses pertumbuhan terhadap produk. Nah, di sini ada produk perikanannya naik 73,6, terjadi market di pemasaran silvonya dengan sistem dynamic ternyata naik juga. Nah, bagaimana kita membacanya? Ketika pemasarannya bagus, secara sistem dinamiknya bagus, berada pada 2,2 dan selanjutnya pada kondisi stabil. Pada kondisi stabil ini dipengaruhi oleh ketika produknya 73,6 dan konservasinya 7,2. Nah, di sini ada satu proses lagi bagaimana kita akan melihat besarnya pendapatan. Di sini ada keuntungannya. Keuntungan kita akan mendapatkan 1,1 ternyata lebih besar dari low transaction cost yang terjadi hanya 0,5. Nah, di sini kita melihat grafiknya naik. Grafik naik dan kondisi stabil ketika pendapatan berada pada 3,66. Nah, ketika market stabil, kemudian pendapatan nelayan stabil, bagaimana terhadap penyerapan tenaga kerja? Penyerapan tenaga kerja terjadi 6,775. Sorry, di sini saya tidak bisa menampilkan grafik karena nanti menutupi yang dua. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap keterjangkauan nelayan untuk memiliki rumah. Nah, ternyata di sini pada proses ini dia turun grafiknya karena kita berada pada proses ini untuk konservasi. Berapa lama dia untuk menikmati hasil dari konservasi itu bisa kita lihat waktunya, kemungkinan sekitar 5 tahun berikutnya gitu ya. Sekitar 5 tahun berikutnya dia mulai naik. Nah, grafiknya mulai naik, kemudian menuju ke angka 6,565, dia bisa memperoleh atau dia bisa menjangkau dan mendapatkan rumah para nelayan bisa menjangkau harga rumah untuk mereka, sehingga rumah nelayan dapat dimiliki secara pribadi atau tidak menggunakan sewa dan lain sebagainya. Begitu dari sistem dinamik yang saya suguhkan di sini, saya sampaikan di sini. Ternyata sistem dinamik itu bagus sekali digunakan untuk mahasiswa, untuk kita yang membuat riset, sehingga kita akan melihat lebih jelas nilainya. Selama ini kita kemungkinan besar efek dari ini pengaruhnya ada, tapi secara koefisien nilai kemungkinan besar kita tidak bisa menampilkan. Tapi dengan sistem dynamic software apapun ya, ada
Power SIM, ada Pensim, ada AnyLogic. Nah, ini kebetulan yang saya pakai AnyLogic begitu. Kemungkinan besar ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan secara detail di sini. Saya mohon maaf sekali karena waktunya terbatas. Kemudian apabila ada beberapa kekurangan itu menjadi koreksi buat tim riset kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mohon apabila ada pertanyaan ditulis di chat ya Bunda Leli. Bunda Lili, mungkin saya terbatas waktunya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share, saya kembalikan pada Bunda Lili. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Notri Nalarsi atas presentasinya. Bapak Ibu, sekarang waktunya kita ke tanya jawab atau diskusi. Yang sudah menuliskan di sini ada dari saya lihat tadi ada dari Pak Editia. Pak Editia, ini untuk Pak Mulki Siregar ada pertanyaan. Penerapan CPOTB apakah bisa dilakukan oleh skala kecil yang belum mempunyai PIRT dan izin MUI halal dan izin-izin lainnya? Oke, itu dari Pak Editia. Kemudian untuk Bu Fajar Kurnia mengenai daun talas dan pelepah selain kandungan oksalat, apa ada kandungan lain yang dapat berdampak negatif bagi pencernaan manusia? Kemudian dari Pak Anang Trioso, terkait penjelasan Dr. Fajar di awal, mohon informasi sumber data mengenai permintaan ekspor talas. Dan tadi dijelaskan hanya sekitar 18 ton saja yang tersedia. Mungkin bisa ditambahkan informasi daerah mana saja di Indonesia yang sudah melakukan ekspor tersebut, ya. Kemudian dari Pak Editia, katanya Pak Anang mungkin mau ekspor nih, karena Pak Anang ada di Sorong, Bu, mahasiswa kami yang kebetulan dosen di Universitas Muhammadiyah Sorong. Kemudian Bu, apalagi tadi Bu Fajar sudah jawab ya. Oke. Bu Fajar, menurut literatur, nah nanti Bu Fajar bisa jawab lagi lah yang lebih lengkap. Kemudian berarti dapat diberi kesimpulan kalau semua daun talas setelah dipanaskan aman dikonsumsi, gitu ya. Itu dari Pak Editia lagi bertanya lagi. Kemudian dari Pak Yudi itu orang perikanan, Bu. Jadi ke Bu Retno. Mohon izin bertanya untuk pengertian nelayan yang dimaksud, apakah nelayan tradisional atau bagaimana? Kemudian dari Bu Nugrahini, untuk Bu Retno, pada penelitian Ibu menggunakan data primer dari responden, apa ada batasan pengambilan data? Lalu apa ada uji normalitas datanya, Bu? Ya, nanti mungkin kalau bisa dijawab secara langsung, silakan ya, karena kita masih ada waktu, masih cukup waktu. Silahkan. Kita mulai dari pertanyaan yang ke Pak Mulki Siregar, Pak Dr. Mulki Siregar. Silakan, Pak. Bu, terima kasih, Bu. Iya, kok enggak kelihatan? Ya. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Editia Hendra Warman. Jadi terkait dengan izin, persyaratan untuk memperoleh CPOTB itu tidak terkait dengan persyaratan PIRT. Jadi kalau PIRT itu dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda dari BPOM. Tapi
Di PIRT disebutkan salah satu jenis olahan pangan yang tidak termasuk kategori PIRT adalah makanan dan minuman yang ditetapkan oleh BPOM. Jadi kalau industrinya langsung ditangani oleh BPOM, maka tidak memerlukan izin dari PIRT. Nah, sedangkan terkait dengan izin halal, sama dengan yang tadi, izin halal juga tidak terkait dengan CPOTB. Jadi kalau izin halal itu hanya dikeluarkan oleh MUI, biasanya industri-industri obat tradisional tahapannya adalah melaksanakan CPOTB dahulu, baru izin halalnya, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin tergantung dari jenis produknya. Kalau produknya dikonsumsi untuk misalnya kayak habatus saudah gitu ya, mungkin masyarakat lebih mementingkan ID atau label halalnya daripada CPOTB-nya gitu ya. Jadi, tapi halal dan CPOTB adalah sesuatu yang terpisah. Terkait dengan industri, untuk Bapak Aditya Hendra Warman, industri yang akan memperoleh bimbingan teknis untuk memperoleh CPOTB adalah industri-industri yang terdaftar di Kementerian Perindustrian. Jadi biasanya Kementerian Perindustrian memperoleh datanya dari dinas-dinas provinsi atau kabupaten. Jadi kalau Bapak punya industri, sebaiknya didaftarkan ke dinas perindustrian di kabupaten, nanti datanya nge-link ke provinsi dan akhirnya ke kementerian. Mudah-mudahan industri Bapak Aditya nantinya akan dihubungi untuk mendapatkan bimbingan teknis. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jelas sekali saya kira penjelasan dari Pak Mulki. Silakan sekarang pertanyaan yang untuk Dr. Fajar. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya berarti ada yang tertarik ini kayaknya. Ya, kebetulan ini mahasiswa saya itu kan banyak yang dari luar Jawa ya. Itu memang banyak yang bercerita kalau di daerahnya itu talas luar biasa banyak tersedia bahkan tanpa dibudidaya. Terus ini mau diapain Bu? Gitu mesti kalau mau skripsi. Ya udah, akhirnya saya di situ. Nah, ini terkait dengan mungkin teman-teman itu tadi ya yang ada di Sorong ataupun di mana-mana. Memang talas ini adalah salah satu tanaman yang mudah sekali. Tanpa dirawat pun dia bisa tumbuh. Nah, terkait dengan asam oksalat, jadi asam oksalat itu sebenarnya kan zat anti gizi. Jadi di dalam bahan pangan itu ada zat gizi, ada zat anti gizi. Nah, zat anti gizi ini terutama yang ditalas itu menurut literatur yang saya baca yang cukup berbahaya apabila dosisnya itu melebihi itu hanya asam oksalat. Namun asam oksalat itu secara kimia dia mempunyai sifat yang mudah rusak oleh panas. Nah, jadi sebenarnya mudah. Jadi dia ada zat anti gizi, deteksinya secara visual itu kalau kena kulit itu gatal gitu ya. Kalau kena kulit gatal, tapi secara kimia dia mudah sekali rusak oleh panas sehingga untuk menghilangkannya itu cukup direbus. Nah, direbusnya berapa lama, konsentrasi garamnya berapa banyak, itu tergantung jenis dari talas. Artinya itu tadi makanya saya analisa kadar asam oksalat dari berbagai jenis itu untuk mengetahui. Ya, nah dari data yang saya dapat tadi itu saya lakukan perebusan menggunakan larutan garam pada konsentrasi 6%. Jadi untuk perebusannya itu saya samakan. Saya ingin mengetahui dengan konsentrasi 6% garam kemudian direbus selama sekitar 5 menit, itu penurunan asam oksalatnya berapa persen. Nah, kemudian untuk yang lain-lain itu saya tidak menemukan. Saya memang kebetulan di penelitian saya memang saya tidak meneliti atau menganalisa semua zat anti gizi. Tapi saya pelajari dulu dari literatur anti gizi yang ada di talas itu apa yang dominan. Jadi yang ternyata asam oksalat. Jadi sebenarnya saya tidak bisa mengatakan secara jelas tanpa saya harus menganalisa. Begitu. Tapi kalau secara literatur zat anti gizi yang ada di talas itu asam oksalat. Jadi begitu.
Makanya itu tadi saya sampaikan bahwa saya harus memberikan data secara ilmiah, secara laboratorium sebelum saya mensosialisasi ke masyarakat bahwa komoditi ini bisa dikonsumsi atau tidak. Nah, dari segi anti gizi, asam oksalat memang yang ada di daun dan pelepah talas. Bahkan beberapa jurnal yang sudah saya baca, ternyata daun dan pelepah talas ini sebenarnya sudah digunakan untuk obat, tapi pada binatang. Jadi ekstrak dari daun dan pelepah talas itu sudah diekstrak, kemudian digunakan untuk obat luka ringan. Itu dari beberapa jurnal yang sudah saya baca. Tapi saya belum berani bicara banyak tentang itu karena saya belum melakukan penelitian sampai ke sana tentang daun dan pelepah talas. Kalau beras hitam mungkin saya sudah sampai ke sistem imun sampai dalam sekali, saya mungkin bisa bicara banyak. Tapi untuk daun dan pelepah talas saya belum berani sampai ke sistem imun karena saya belum melakukan riset secara ilmiah gitu. Jadi saya cukup mempelajari dari literatur bahwa zat anti gizinya adalah talas, maka saya berusaha untuk menghilangkan zat anti gizi itu. Jadi sebenarnya asam oksalat ini disebut anti gizi karena dia menghalangi penyerapan protein. Jadi makanya dia disebut anti gizi. Jadi menghalangi penyerapan protein. Itu yang anti gizinya. Kemudian pertanyaan Pak Anang Triyoso tadi terkait dengan ekspor, itu memang dari beberapa jurnal dan berita-berita di online, 18 ton ini yang dipenuhi dari Banten. Maaf Pak, mungkin tadi saya kurang lengkap menyampaikan informasinya. Jadi ternyata beberapa daerah di seluruh Indonesia ini itu rata-rata bisa menghasilkan talas. Jadi permintaannya tadi saya sudah sampaikan bahwa 340 sampai 380 ton per bulan permintaan umbi talas ya. Tapi dari Banten saja itu hanya bisa mencukupi 18 ton. Kemudian saya baca-baca lagi ternyata Sulawesi itu juga ekspor ke Jepang. Ya, ekspor ke Jepang. Intinya permintaan umbi talas itu banyak sekali ya. Kemudian saya baca lagi dari data di pertanian, di webnya Dinas Pertanian, itu memang sudah bisa mengekspor cukup banyak untuk talas ini. Memang datanya ternyata saya pelajari memang nggak sinkron antara satu web, satu jurnal dengan jurnal yang lain, itu memang tidak sinkron, berbeda-beda. Gitu. Tapi intinya permintaan dari talas ini makin hari makin meningkat. Nah, untuk Sulawesi Selatan, terutama daerah Goa, Sopeng, itu bisa ekspor ke Jepang sampai ratusan ton per bulan, gitu. Nah, artinya dari data-data yang saya peroleh dari berbagai web maupun jurnal, intinya itu permintaan dari umbi talas semakin hari semakin meningkat, terutama dari Jepang, Cina, kemudian itu tadi ada Australia dan macam-macam ya. Nah, artinya semakin tinggi permintaan umbi, semakin banyak limbah daun dan pelepah talas. Artinya seperti itu. Jadi kalau Bapak mungkin ada di Dinas Pertanian atau mungkin di lapangan, monggo itu mungkin bisa berkolaborasi atau untuk bisa ekspor. Seperti ini kan Pak Anang mau ekspor ini. Ini saya setuju karena kalau dari data yang saya baca itu permintaannya itu belum terpenuhi semua. Jadi kalau mungkin Pak Anang bisa memenuhi permintaan tentang umbi talas itu saya kira juga bagus juga ya. Selain menjadi peluang usaha untuk persiapan pensiun mungkin ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan, ya ini sudah saya jawab. Oke, terkait dengan daun dan pelepah talas. Nah, dapat diberi kesimpulan kalau semua daun talas setelah dipanaskan direbus aman untuk dikonsumsi ya Bu. Itu tadi sudah saya jawab bahwa konsentrasi garam dan lama perebusan tergantung kadar asam oksalat dari masing-masing jenis daun dan pelepah talas. Karena ternyata dari hasil riset tadi antara satu jenis dan jenis lainnya itu membutuhkan saya menemukan kadar asam oksalatnya berbeda-beda. Jadi begitu. Jadi tergantung konsentrasi oksalat yang ada di masing-masing jenis.
dengan konsentrasi 6% dengan lama perebusan 5, itu ada jenis yang bisa turun sampai posisi aman. Tapi kalau jenis tertentu biasanya yang berwarna ungu, ya, kalau secara umum yang secara visual yang daun pelepahnya itu berwarna ungu, itu oksalatnya sangat tinggi. Oksalatnya sangat tinggi. Jadi dengan perebusan selama 5 menit dan konsentrasi garam 6% itu saya kira masih cukup. Nah, untuk mengetahui berapa kecukupannya, ya saya kira itu perlu riset lagi, Pak. Begitu, nggih, karena ternyata dipengaruhi oleh jenis. Jadi tidak bisa secara global. Begitu, nggih, Pak Editya Hendrawarman. Jadi tidak bisa secara global. Perlu diketahui, nggih, Bapak Ibu, satu pohon pun, contohnya jeruk gitu, nggih. Jeruk itu jeruk yang ada di luar pohon, artinya yang terkena intensitas cahaya matahari lebih banyak, dengan jeruk yang ada di dalam pohon yang terlindung oleh daun dan cahaya otomatis intensitas cahaya mataharinya itu lebih rendah, itu vitamin C-nya sudah berbeda. Nah, seperti itu, termasuk talas ini. Lain daerah, lain lahan, otomatis lain nutrisi. Nah, nutrisi itu kan pastinya digunakan oleh metabolisme, dari hasil metabolisme akan menghasilkan metabolit sekunder termasuk asam oksalat ini otomatis juga berbeda. Jadi tidak bisa istilahnya disamaratakan antara satu jenis satu dengan yang lain. Kalau yang data saya ambil tadi itu saya ambil di daerah Malang. Jadi memang saya homogenkan. Jadi daerahnya saya homogenkan, jadi dari segi tanah, dari curah hujan, terus kemudian intensitas matahari dan haranya, kalau dalam satu wilayah itu kan otomatis sama, sehingga asam oksalat yang terbentuk pun juga sama, seperti itu. Jadi kalau disamaratakan, saya kira itu tidak bisa. Jadi begitu, nggih. Mungkin masih ada lagi yang terkait dengan talas. Kelihatannya sudah selesai ya, Ibu. Iya, kelihatannya sudah dijawab semua. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang pertanyaan Bu kepada Bu Retno, ke Dr. Retno, silakan, Ibu. Oke, terima kasih Bunda Lili. Yang pertama, sebenarnya di chat sudah saya jawab semua, tapi sepertinya kurang mantep ya kalau nggak langsung kita bahas. Karena kita masih ada waktu soalnya. Iya. Yang saya hormati Bapak Yudi, bentar, Bapak Yudi siapa ya? Ya. Oke. Memang benar untuk nelayan yang kita gunakan adalah nelayan tradisional karena memang pemberdayaan masyarakat lokal. Sehingga tadi berikutnya pertanyaan silvopassarinum sangat cocok untuk bandeng, untuk kerapu, dan lain sebagainya. Itu memang saya setuju karena ketika nelayan dikasih investasi atau dikasih support dana stimulan dari pemerintah untuk pemberdayaan perikanan sehingga nelayan tidak selalu berlayar ke laut lepas ya, tetapi nelayan memiliki budidaya dengan silvo itu tadi sehingga dengan hal tersebut diharapkan dalam simulasi kami, dalam sistem dinamik kami, nelayan mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Akhirnya adanya kenaikan pendapatan sehingga keterjangkauan untuk memiliki rumah pribadi bisa mereka lakukan gitu. Kemudian pertanyaan dari Mbak atau Ibu ya, kalau saya lihat ini Mbak ya, Mbak Nugrahini, di mana apa data primer ada atau data primer diambil dari apa? Data primer kami ambil dari responden dengan mengambil batasan adalah 60% dari nelayan tradisional yang ada di desa terdekat. Jadi kami memang hanya mengambil pada desa terdekat, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk desa-desa yang lain yang terdekat dengan pesisir. Kemudian bagaimana dengan uji normalitas? Uji yang kami gunakan adalah dengan sistem dinamik, yaitu
Sorry, saya izin share ya Bunda. Iya, silakan. Oke, nah kelihatan Bunda? Belum. Belum. Sudah? Belum. Oh belum. Oke, Belum. Nah, sekarang. Dalam sistem dynamic ada validasi model, di mana yang pertama validasi struktural, di mana suatu model dapat dikatakan valid secara struktural jika infrastruktur sistem yang direpresentasikan dalam bentuk diagram tersebut atau unit pengukuran dan persamaan mendasari secara akurat. Nah, kemudian yang berikutnya ini validasi struktural itu kita gunakan dengan pembanding peraturan-peraturan standar pemerintah yang ada baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian validasi nilai, validasi terhadap data akan menguji validitas data yang diberikan oleh model dengan data bla 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 berikut. Nah, dilakukan pendekatan terhadap nilai. Jadi kita akan membuat satu nilai, satu ranking gitu. Seperti tadi pendapatan nelayan lebih dari 5 itu adalah bisa dikatakan dia memenuhi syarat atau dia bisa menjangkau harga rumah nelayan itu. Kemudian berikutnya adalah validasi prediktif. Nah, validasi prediktif dilakukan dengan perilaku sistem dengan pola perilaku yang menjadi baseline sistem tersebut dalam suatu kondisi normal. Nah, ini uji normalitasnya. Jumlah penduduk akan meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, ini bisa kita katakan bahwa pendapatan yang pertama, flow yang pertama tadi terhadap keberlanjutan adalah apabila perlindungan konservasi terhadap potensi yang ada dalam peningkatan perikanan tersebut meningkat berjalannya waktu, dengan berjalannya waktu sehingga meningkat pula pendapatan nelayan gitu. Nah, ini mean absolute percentage error sama dengan ini bla 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 bla. Nah, oke. Sekarang coba kita balik lagi. Begitu penjelasan dari kami, Mbak Nugrahini, semoga, dan Bapak Bapak Yudi ya Bunda, semoga bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Begitu dari saya Bunda. Nanti untuk tentang sistem dynamic itu saya mohon Bunda Lili selenggarakan lagi biar lebih ini ya Bun, mungkin lebih jelas lagi begitu. Terima kasih Bunda Lili. Iya, sama-sama. Oke, untuk Bu Fajar, ini kelihatannya Bu Nugrahini ada pertanyaan lagi Ibu di paling bawah saya lihat. Kenapa di Jawa Timur kurang mengetahui potensi talas? Silakan Ibu. Terima kasih. Ini kalau menurut saya bukan pertanyaan, tapi Bu Nugrahini itu mau ngajak kolaborasi riset supaya saya surveinya nggak di Jawa Timur saja. Monggo Bu Nu, kalau mau barangkali kampusnya ada dana. Saya kemarin memang terus terang terbentur dana. Jadi saya kebetulan ada teman di BPTP Jawa Timur, jadi makanya saya izinnya ke BPTP Jawa Timur, terus ditemani dengan teman saya yang dari BPTP Jawa Timur. Nah itu tadi semuanya kembali ke UUD ya Prof Lili ya. Iya. Karena dananya terbatas, ya sudah saya posisinya di Jawa Timur, ya risetnya di Jawa Timur. Lah monggo kalau barangkali mungkin apa bapak-bapak di sini juga ada yang dari Dinas Pertanian ya, mau tertarik penelitian talas di seluruh Indonesia, saya siap. Iya. Saya paling suka kok penelitian, apalagi ada jalan-jalannya gitu. Sama dengan saya. Jadi penelitiannya jangan dianggap beban, dinikmati aja sambil cari data ke desa-desa, ke pelosok. Touring ya. Enak itu. Jadi kalau penelitiannya dianggap beban nanti capek.
Iya. Kolaborasi sama Bunda Lili itu. Ya Monggo, saya boleh. pokoknya kalau Sama nanti penelitian, kalau ada mahasiswa S3 yang tertarik penelitian talas, kita ini hubungkan dengan Bu Fajar. Oke, siap. Kebetulan teman-teman saya S3 kemarin itu banyak yang dari Litbang Pertanian. Jadi ada yang dari Kupang, ada yang dari Flores lah. Mungkin saya bisa tinggal ngubungi teman-teman saya yang Litbang Pertanian tadi. Iya. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi bisa langsung kalau misalnya terlalu panjang kalau harus diketik di chat, monggo langsung saja bisa. Ya, Pak Yusuf Effendi mungkin di sini ada dari Dinas Pertanian itu. Pak Yusuf Effendi silakan. Bu Yuni juga, Bu Yuni Arbaatun ini juga dari Dinas Pertanian Situbondo ya, Bu Yuni ya. Oke. Mungkin enggak mendengar. Halo, Bu Yuni. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bu Yuni. Oke, enggak. Mungkin tidak, jaringannya kurang bagus, tidak mendengar mungkin. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada, oke. Bu Yuni sudah bisa mendengar, Bu Yuni? Bisa ada. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati. Kenapa? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian ya kita sudah mendengarkan paparan dari pakar. Yang pertama Dr. Fajar Kurnia Haryati dari Unitomo Surabaya, Hartati ya mohon maaf, Dr. Fajar Kurnia Hartati dari Unitomo Surabaya, kemudian dari Dr. Mulki Siregar dari Universitas Islam Jakarta, dan Dr. Retno Trinalaksih dari Universitas Bantara Sukoharjo. Nah, mungkin saya berusaha memberikan sedikit resume ya bahwa Bu Fajar ini sudah meneliti mengenai potensi dari daun dan pelepah talas ya. Jadi Bu Fajar sudah memperlihatkan bahwa ekspor atau impor atau bukan impor, mohon maaf, permintaan ekspor terhadap talas kita terus meningkat. Oleh karena itu tentu saja ada daun dan pelepahnya yang menjadi limbah. Maka Bu Fajar tadi sudah meneliti bahwa potensinya itu bagus sekali untuk untuk dikonsumsi karena tadi saya lihat proteinnya bagus, kadar vitaminnya juga bagus ya, tinggi artinya dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ini bisa menjadi hal baru yang bisa diteliti ya untuk dikembangkan ya, nanti jadi daun dan pelepah talas itu kan bisa diolah lagi menjadi bentuk yang lebih praktis misalnya seperti itu. Jadi masih banyak harapan untuk penelitian yang akan datang. Kemudian Dr. Mulki Siregar tadi sudah menyampaikan bagaimana cara melakukan CPOTB ya yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian ya. Jadi dengan syarat terdaftar di Dinas Perindustrian daerah masing-masing, nah maka akan dibina oleh Kementerian Perindustrian. Tentu saja jika sudah mendapatkan sertifikat itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk ekspor ya, untuk ekspor. Jadi tadi informasinya baik sekali. Kemudian untuk Dr. Retno Trinalaksih ya yang sudah melakukan penelitian mengenai bagaimana nelayan itu
potensinya untuk bisa menjangkau perumahan ya. Nah, tadi kita lihat bahwa silvofishery itu sangat bagus ya. Jadi cuma saya tidak tahu itu apakah pemerintah daerah di sana sangat mendukung apa tidak tentang silvofishery itu. Nah, kemudian kelihatan dari sana bahwa jika silvofishery atau konservasi dilakukan dengan baik, ya artinya sustainability-nya baik, maka pendapatan akan meningkat. Jika marketnya stabil dan pendapatannya stabil tadi, dalam jangka 5-6 tahun lagi kemungkinan nelayan bisa membeli rumah, ya, rumah sendiri itu yang mungkin antara lain yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, demikianlah kuliah pakar hari ini yang sangat bermanfaat bagi kami ya, bagi mahasiswa-mahasiswa kami juga dan mahasiswa dari tempat Bapak Ibu semua. Oke, saya kira mari kita bersama-sama. Terima kasih banyak ya, jazakallah khairan kasiro kepada semua presenter ya, pembicara, pakar dan juga para mahasiswa yang sudah hadir pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengakhiri kuliah pakar Foto hari dulu, ini. Bunda. Oh, foto. Silakan panitia untuk foto. Silakan semuanya muncul dulu ya. Buat Oke. laporan ya Pak Mulki. Iya, Iya, betul. Bu. Iya. Silakan Pak Mulki, tolong japri saya dijawab ya. Wah, Ya, Bu, ya, Bu. sip. Nanti dijawab, Bu, insya Allah, Bu. Iya. Ini sebenarnya ada Pak Haryadi nih, dosen perikanan. Cuma Salam kenal Pak Riyadi. Pak Haryadi Bu cuma Retno, kapan-kapan saya kontak Ibu ya, Bu. Boleh, silakan. Nomor saya ada pada Bunda Lili. Iya, iya. Karena saya sedang nangani peta kebutuhan air industri di Pulau Jawa. Oke, siap. Iya. Nah, inilah Bisa minta pentingnya. tolong sama Bu Retno. Iya. Inilah pentingnya berkolaborasi sehingga bisa lebih ketemu ya, sehingga bisa berkolaborasi. Iya, dengan Oke. Bunda Fajar juga bisa. Ini ada pemberdayaan itu, Bu Lili, perkebunan apa yang cocok untuk wilayah pesisir gitu. Oh iya, sekalian juga Ini justru talas ya nanti. bisa juga peternakannya, Bu. Iya, betul. Ini ada Pak Haryadi, barangkali karena Pak Haryadi baru berjoin, apa mau ada yang disampaikan? Tadi mendengarkan atau? Iya, Bu. Nah, nanti bisa kerjasama pelatihan software untuk sistem Daima ini, tadi Bu. Siap. Ya, Iya. oke. Saya kira nanti bisa diundang kembali di Pasca, Ibu. untuk teman-teman di pasca sarjana untuk penelitian dengan sistem dynamic tadi. Oke, Siap. iya. Siap, Bunda. Oke. Oke, kedepan waktu S3 saya menggunakan itu juga, Bu. Sistem dynamic. Iya, Pak. Pak Mulki harus ikut, Bunda Fajar harus ikut. Ya, siap, Bu, siap. Insya Allah. Bisa nanti informasi dari Pak Mulki, kita ini kan ke mahasiswa teknologi pangan, ya, mahasiswa saya yang bergerak, atau yang Ibu Fajar mahasiswa agronomi barangkali. Ya. Iya, saya itu tadi yang saya sudah japri ke Pak Mulki. Saya kan kepingin penelitian saya itu dinaikkan ke penelitian terapan, tapi kan rata-rata cari mitra sulit. Nah, saya mau mohon petunjuknya Pak Mulki itu gimana supaya penelitian saya grade-nya bisa naik gitu. Betul, Bunda. Pengembangan kan harus kerjasama dengan industri. Iya, Bu. Iya. Oke, Mbak Fitri mungkin bisa membantu memfoto kita semua, atau dari Mas Diki dari. Baik Ibu, saya bantu untuk foto ya. Semuanya dimohon dinyalakan. Semuanya keluar dulu, Bu Farida Haryani, Pak Adiman dan Pak Rahmadi bisa keluar dulu. Ya. Video dibuka. Iya, dibuka dulu. Nah, Bu Farida. Nadira. Ada dua Bu Farida. Iya.
Baik, ada Bu 2 Nabila. slide. Untuk slide pertama saya capture 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mbak Fijri Dita. Bapak Ibu, mari kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada para pakar. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Makasih juga pada para mahasiswa yang sudah hadir, para Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.